Tempel, tekan, getarkan terus dari panggul ke atas, ya. Ya, terus ke bawah lagi. Di samping tulang. Samping tulang ya, pas di samping tulangnya. Tempel, tekan, getarkan dari atas panggul ke atas di samping tulang sepanjang tulang belakang. Ya. Yang belakang ini boleh merah. Tempel, tekan, getarkan terus ke atas lagi. Ya. Ya, posisinya yang paling nyaman pertama berbaring dulu ya. Boleh duduk, boleh. Yang tidak boleh berlari. Terus tempel, tekan, getarkan. Terus ke bawah lagi. Subhanallah. Ya. Jadi toto itu terapi yang paling nyaman. Terkadang pasien kita tertidur. Sering tuh Pak tertidur ya. Tekan lagi, getarkan. Tekan, getarkan. Terus aja ke bawah lagi. Sampai nyentuh pinggiran tulangnya ya. Jadi patokannya pinggiran tulang. Sampai nyentuh pinggiran tulangnya, terus sebelah kanan. Ya, berhenti. Jadi kita menyimpan memori. Ada yang cekung tuh, berhenti. Kalau sering praktek, ya betul pankreas pas tuh. Ya, betul otomatis lah itu. Ya, titik pankreasnya di sebelah kanan di sini yang kena gula. Begini-gini aja Pak, subhanallah, pasien nyaman. Ini kalau dicek sebelum ditotok gulanya tinggi, ditotok insya Allah gulanya langsung turun. Ya, insya Allah. Jadi nggak usah panik minum obat gula, ya. Terus sampai ke atas terus. Nih ya. Wah, ada lagi minyaknya. Ya. Lalu tengah. Ya, pas di atas tulangnya. Atau orang tulang nggak boleh ditekan-tekan Ustaz. Ya, siapa yang nekan tulang? Kita nekan kalau ada lemaknya. Kalau tulangnya aja nggak usah ditekan. Paham ya? Itu. Ini semua kena Pak, subhanallah. Kita bersihkan semua nih yang ke organ. Berhenti lagi di sini tadi tuh, jari saya tuh. Yang ke pankreas tadi kan, lambung pankreas tuh, ya. Pas di atas tulangnya juga, ya. Nah, berhenti lagi di sini tuh, pas tuh. Nah, berhenti lagi kan. Terbukti laporannya ada di punggung orang sakit apapun. Ini kan arah livernya kan. Kata biasa saja dia kan begitu. Sampai tengkuknya ya, batasnya ini ya, kahil. Nah, ini ada penebalan kayak gini kan? Boleh kalau ada penebalan macam itu. Ya. Boleh disentuh lehernya lah. Karena ada penebalan Pak ini Pak. Ya. Di atas punuk ya, dikit ya. Gitu ya, jelas ya. Kalau tidak ada penebalan tidak perlu. Ya. Nah, yang berikutnya samping tulang sebelah kiri. Paham ya? Waktunya berapa Ustaz? Nggak ada ketentuan Bu, rata-rata satu putaran 10 menit. Samping tulang belakang sebelah kiri. Ya, nah begitu tuh. Nah, sesekali boleh diurai kayak gini tuh, diratakan. Sesekali boleh ya, biar lebih nyaman, biar lebih rata. Berhenti di sini tuh. Ya. Kalau ada cekungan harus gimana Ustaz? Kenapa? Kalau ada cekungannya harus gimana? Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama. Kiri tambah sini. Berarti itu titik keluhnya betul, penyembatannya Bu. Lebih fokus lebih lama. Jalan lagi. Karena general treatment ya nggak terlalu lama juga lah gitu ya. Terus lagi sampai apa itu? Tengkuknya ke bawah lagi terus. Nah, jelas ya. Ini anak ibu tiap hari di macam ini dia ditotok, masya Allah. Sehat terus Bu insya Allah. Ya. Oh itu ditotok tiap malam. Hampir tiap malam ya. Sudah. Tadi tulang belakang kanan, tengah, kiri. Bagian pertama ya, jelas ya. Bagian kedua kita balik menghadap ke arah kanan, ya. Apa itu? Panggulnya, pinggulnya, arahkan ke panggulnya. Bagian kedua. Ya, bagian kedua. Ini kalau ibu keluhan head tidak lancar, keputihan, kalau bapak-bapak vitalitas, gitu kan. Kalau ya semuanya nih dilancarkan nih, hernia organ bawah ya, gangguan organ bawah itu di sini. Subhanallah. Terus jangan sampai ke sini kalau ini geli sakit. Ya. Jadi batasnya apa? Batas nyaman. Totok itu nyaman, ya, nggak boleh kesakitan. Macam tadi tuh, ya.
Kenapa? Kesuburan. Ya Bu, ini sudah dapat semua dari ginjal ke bawah. Ya, kesuburan, fertilitas tadi kan, keputihan, head tidak lancar. Sakit. Kalau headnya sakit ya, nah, dari sini Bu terus. Subhanallah. Kalau ini headnya lancar Pak ya? Pak, kalau kliennya senang ditotok yang lebih sakit-sakit tuh apakah boleh Pak? Ya lebih lama saja. Kalau itu bagian yang penyumbatan ya. Bagian penyumbatan memang rata-rata pasien kalau kena bagian penyumbatannya pengennya lebih lama di situ. Nggak apa-apa ya. Tapi nggak sakit-sakit banget kalau ditotok Pak. Sakitnya nyaman. Kalau ditanya sakit nggak Pak? Sakit tapi enak. Kalau Bapak tidak praktis sakit nggak Pak? Sakit banget tahu. Di punuknya terlalu tebal banget gimana? Lebih lama di situ. Ya, betul. Ya, jelas ya. Jadi terus sepanjang panggulnya. Anak ibu tadi pipisnya kurang lancar tadi, apa itu bapak kita ya, prostat ya, lebih lama di sini terus. Ini pegel Pak terasa tuh. Apa juga di situ? Jadi tangan saya merasakan di sini pegel tuh. Saraf penjepit tadi kan potensi. Nah kalau tebal nanti tekan sesekali. Nah dengan tangan kita begitu. Tambah lagi jempol 1, 2 jempol tadi kan ditumpuk begitu ya. Ada penebalan. Boleh dalam proses general treatment sesekali kayak gitu boleh sambil jalan ya tetap ya. Karena agak tebal tuh. Ini juga agak tebal nih. Nah tekan lagi pelan-pelan. Boleh 2 jempol boleh. Kenapa? Gerakannya atas bawah. Gantung senyamannya. Oh, senyaman pasiennya. Iya, kalau pasiennya anak-anak yang sekuat-kuatnya. Tadi ya, pasien itu harus nyaman. Jangan sampai tadi Dokter Gustaf bilang pasiennya tidak nyaman tuh ya. Kuncinya kenyamanan pasien. Ya. Tadi sesekali lihat wajahnya. Wajahnya masih senyum. Nyaman. Kalau ini jangan Pak, nanti jadi kapalan. Jadi batu akik. Kadang kan lemah juga kita. Dilatih terus. Yang lemah harus dilatih. Itulah tetap bung. Kalau kita nggak fokus Pak, kita jadi macam-macam. Pakai ini nanti pakai ini. Pakai kayu. Kita malas berlatih. Macam bela diri Pak, satu saja. Taekwondo, latih tendangan terus, sampai 1000 kali latih tendangan terus. Wah, tendangannya kuat nggak nanti? Itu maksud saya. Kalau pakai ini kayak kayu refleksi itu boleh? Boleh, tapi tidak boleh sampai lecet-lecet tadi. Patokannya apa? Dia harus aman dan nyaman. 2 patokan kita itu harus aman dan nyaman. Ya. Kalau ada granjel nih Ustaz. Kenapa? Kalau ada granjel kebanyakan tuh, tapi kita ngurai kan tak bisa-bisa tuh. Gimana? Ya butuh waktu Pak. Kan itu sudah 50 tahun dia gerinjel yang muncul. Nggak mungkin sehari selesai. Ya, butuh waktu. Ya. Jelas ya? Kenapa? Sehari mau 10 kali seikhlasnya lah. Boleh Bu, senyamannya. Jelas ya? Sudah, ini bagian kedua, panggulnya. Arahkan ke panggulnya. Ini Pak yang kaki pun langsung dienteng insya Allah. Bukan diurut kakinya. Berarti pengapuran tuh bisa juga? Betul Bu, pengapuran. Ya, ya kayak kemarin ibu pasien saya ya, yang di nggak bisa tekuk lututnya ya. Alhamdulillah 2 tahun sholatnya di kursi. 1 kali totok kemarin langsung bisa dia tekuk lutut ya. Subhanallah. Sama sekali nggak saya sentuh lututnya. Ini juga nggak saya sentuh lututnya Pak. Karena bukan muhrim. Udah tua lagi. Kalau buat trimester ketiga. Sebenarnya Bu, kalau totok pun untuk orang hamil 1 bulan pun aman. Asal pas titik penyumbatan bukan titik rahim. Karena totok itu mencari penyumbatan, bukan mencari titik rahim. Paham ya? Kalau ibu kena urut, itu bahaya, itu nggak boleh diurut titik rahimnya, karena kan terangsang dia kan, berarti kan Dokter Gustaf bilang kan, asal totoknya titik penyumbatannya dia aman, karena penyumbatan itu dimanapun dia harus diurai. Hamilnya baru 1 bulan Ustaz, nanti ngeri keguguran, ngeri dia lahir coba. Kalau lahir kan repot baru 1 bulan. Enggak Pak, justru ketika dia mau keguguran ditotok, walaupun baru 1 bulan rahimnya jadi kuat. Ustaz, kalau pas ditotok kliennya geli Ustaz, nggak bisa dipikir. Kalau geli Bapak jangan ditotok dulu. Dilus-lus dulu. Adaptasi apa? Lihat wajahnya. Adaptasi. Betul.
Jangan Bapak langsung Iya. goyang-goyang dia kan. Itu teknik saja Pak. Ya. Bagian ketiga, bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ustaz, kekuatan toto kan di sini ya Ustaz. Iya betul Bu. Tapi kalau ada kawan itu begini cedera, nggak kuat gimana? Bisa pakai jempol boleh sesekali. Atau pakai yang kiri boleh, tangan kiri. Jelas ya? Tapi kalau itu bisa dilatih juga kan? Bisa, insya Allah. Nah kalau dia nggak kuat, dia harus berkok juga. Jadi terapis itu harus diterapi juga. Ini ada penebalan. Ya, saya lebih lama. Bahu belikat kiri, bahu belikat kanan. Jelas ya? Kalau mau ganti tangan, nggak usah Bapak Ibu lompat-lompat ke pasien. Ntar Pak ganti. Iya kan biasa tukang urut gitu Pak. Karena kita kan tukang urut ya Pak. Kita kan bukan tukang urut, cukup balik hadap aja Pak. Tuh. Apa yang balik? Balik hadap, jangan dilompat-lompati pasien. 7 kali lompat bisa hidup nanti dia. Emang mayat Pak. Ustaz, target gerenjelannya itu harus hilang atau gimana? Ya nggak bisa sekali Pak. Memang, tapi targetnya harus hilang. Iya, lama-lama dia hilang, insya Allah, berkurang. Ini Pak terasa. Ini lebih tebal Pak. Kita bisa merasakan jari kita tuh, yang bagian lebih tebal yang mana bisa kita rasakan. Jelas ya? Ini kan biasa tuh. Tapi jari saya berhenti di sini tuh. Nih Pak, paling terasa tuh. Iya, sangat terasa Pak. Yang mau merasakan silakan. Tuh di situ ya. Nanti praktek kan ya? Ya, nanti praktek insyaallah ya. Jelas ya? Bahu belikat kanan bagian keberapa ini? Bagian ketiga. Subhanallah. Ya. Satu tuh dari kiri. Ya. Misalnya dia gundukan saya kalau ini kan kiri kan. Ini gundukan Pak. Gundukan. Kan terasa dia gundukan. Itu termasuk satu. Kan tebel itu. Itu lemak. Iya lemak. Ustaz, reaksi setelah di terapi Biasanya ngantuk dan lapar. gatal. Ada juga gatal-gatal kalau darah kotornya keluar bisa. Ya. Sering bersin-bersin, bahkan ada yang pupnya lebih sering, ada dia buang air kecil lebih kotor Pak, ada tuh. Sampai keluar tuh kayak macam-macam beras putih gitu keluar tuh dia pipisnya tuh. Proses detoksifikasi. Kalau Muntah bisa, kalau dia masuk angin kan muntah. Ya, jadi itu proses yang wajar, nggak usah dikhawatirkan ya. Justru kalau nggak muntah kan bahaya, anginnya tetap di dalam kan. Ya, bahu belikat kanan, bagian ketiga, lalu bahu belikat kiri. Nah, selesailah itu namanya general treatment. Gampang ya? Pak Ustadz mau tanya, Ya. keluarga saya kan kemarin habis patah tulang belakang dari operasi dari T1 sampai T10. Pasang pen. Kemudian pasang pen. Kemudian mengalami kelumpuhan. Nah kalau Ya. itu gimana Ustadz untuk totok punggungnya? Dia kan sudah dipasang pen ya, Ya. masih bisa. Tapi memang harus dihindari yang pennya itu ya. Daerah tengahnya berarti Betul, dihindari. Terus untuk kayak menstimulasi karena tidak ada gerak sedikit. Masih bisa begitu insya Allah kita perbaiki. Itu di mana aja? Sampingnya. Samping pennya ya, samping pennya kanan kirinya itu masih bisa insya Allah. Pennya nggak apa-apa biar aja, itu kan untuk mereposisi tulang kan, nggak ada masalah. Cuma penyebatannya harus diurai untuk merangsang sarafnya. Berarti posisi totok punggung tujuan utamanya kita lebih ke Sampingnya, ya, samping kanan kiri tulangnya, samping pennya itu. Nah ini Pak terasa, ya. Betul, detik jantungnya. Jadi nggak perlu minum obat hipertensi, tidak perlu minum obat jantung, tidak perlu minum obat gula, insya Allah ya. Jadi obat di stop semua insya Allah. Dan tetap cek ke dokter Pak, kita tidak anti dokter ya. Ini terasa pegel Pak di sini nih. Aduh. Waduh, ini langsung ke dokter Ustaz apa? Rata-rata apa yang nikmat? Nah dokter, rusak sepanjang ini. Oh iya. Masih bisa tuh insya Allah. Jadi yang di Samping-sampingnya. Ya, samping-samping pennya itu. Iya. Ini Pak, subhanallah. Ini terasa banget ya. Jelas ya, ini namanya general treatment 1 putaran. Nah, jadi Bapak, ini aman tiap hari di